Berlatar pada tahun 2010, tepatnya di Korea Selatan, seorang wanita cantik bernama Ju Yeon Ah tampak sedang mengobrol dengan tunangannya. Tak lama kemudian, seorang pria tua menghampirinya, di mana Kyung Chul ingin membantu Yeon Ah yang saat itu mobilnya sedang mogok. Namun siapa sangka ternyata Kyung Chul adalah penjahat paling brutal di Korea, yang mana hobinya menculik para korban wanita untuk ia icip-icip sebelum dihabisi. Dan inilah Resident Evil. Kisah akan berfokus pada seorang agen khusus bernama Kim So Hyun, di mana saat itu ia ingin mengundurkan diri dari anggota BIN dikarenakan ia bertekad ingin balas dendam kepada si pelaku yang telah menghabisi Yeon Ah, tunangannya. 나야 네가 그래주면 고맙긴 하지만 So Hyun lalu menangis di makam Yeon Ah dan ia berjanji akan mencari si pelaku kemanapun dia pergi, bahkan mau itu pergi ke ujung dunia sekalipun, So Hyun akan tetap datang sebagai malaikat maut bagi si pelaku. 네가 받은 고통 그놈한테 Setelah itu So Hyun meminta maaf kepada ayah mertuanya karena telah gagal menjaga Yeon Ah putrinya. Sebenarnya So Hyun selalu mengantar jemput Yeon Ah dari pekerjaannya, akan tetapi saat malam kejadian, ia tidak bisa menjemputnya dikarenakan So Hyun sedang sibuk bekerja. Namun alih-alih menyalahkan So Hyun, justru sang ayah sangat menyesal jika seandainya waktu itu beliau ada di rumah dan mengangkat telepon dari Yeon Ah, pasti hingga detik ini putrinya masih hidup. Namun sayangnya saat itu sang ayah tidak membawa HP ketika pergi ke Indomaret untuk membeli rokok eseceng. 너한테도 정말 미안하다. Beberapa saat kemudian So Hyun mengumpulkan data-data para pelaku kriminal yang ada di negaranya untuk mencari tahu siapa sosok orang yang telah membunuh tunangannya tersebut. Usai berhasil mengumpulkan data itu, So Hyun langsung bergegas mencari satu persatu para kriminal tersebut, dimulai dari bapak-bapak tukang colai. Namun beliau mengelak bahwa dirinya bukanlah pelaku yang telah menghabisi Yeon Ah, yang bahkan ia sama sekali tidak kenal siapa gadis itu, karena selain menonton film Emi Pukada seharian penuh, dirinya hanya berinteraksi dengan teteh-teteh Bang Emok yang sering datang menagih ke rumahnya saja. Setelah membabat habis para pelaku kriminal dari A sampai Z, ternyata tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa merekalah yang telah menghabisi Yeon Ah, tunangannya. Tak lama kemudian seorang sahabat So Hyun yang bekerja di kepolisian mengirimkan sebuah foto yang mana ternyata Kyung Chul adalah pelaku yang telah menghabisi Yeon Ah. Maka dari itu pihak polisian pun akan segera menetapkan Kyung Chul sebagai seorang buronan. Demi mencari tahu keberadaan Kyung Chul saat ini, maka So Hyun menemui orang tuanya Kyung Chul. Di sana So Hyun mengaku sebagai polisi yang ditugaskan untuk mencari dan membawa Kyung Chul ke kantor polisi. Sebab pria itu telah menghilangkan nyawa orang lain. Tentu mendengar hal itu sang ibu sangat kaget karena bagaimana mungkin putranya yang lugu dan baik hati bisa melakukan tindakan kriminal. Demi menegakkan keadilan, maka sang ibu memberitahu So Hyun tempat di mana Kyung Chul berada saat ini. 잘 모르고 우리 애가 알고 있어. Usai mendapat informasi tersebut, maka dengan cepat So Hyun segera pergi ke tempat di mana Kyung Chul menghabisi para korbannya. Setibanya di lokasi, sayangnya saat itu Kyung Chul tidak ada di tempat. Namun saat So Hyun akan bergegas pergi, ternyata ia menemukan sebuah cincin yang tidak lain benda itu adalah milik Yeon Ah, tunangannya. Tentu saja hal itu membuat So Hyun menangis sebab ia membayangkan betapa kejamnya Kyung Chul saat pria itu menghabisi nyawa tunangannya tersebut.
Dan ya, ternyata Kyung Chul saat ini sedang menyekap seorang gadis SMA untuk ia perkaos. Rupanya Kyung Chul merupakan sosok pria yang tidak pandang bulu terhadap para korbannya, mau itu bocil atau nenek-nenek sekalipun ia tidak peduli, karena yang terpenting bagi Kyung Chul, hasrat duniawinya bisa terpenuhi. 피부가 하얗네. 끝내줄게. 끝내줄게. Usai mencari kesana kemari, akhirnya Sohyun berhasil menemukan keberadaan bajingan tolol tersebut. Tentu saja kedatangan Sohyun ke sana bukan untuk trisam, melainkan untuk membalaskan dendamnya kepada Kyung Chul, si pria tua bangka yang telah menghabisi Yeon Ah, tunangannya. Dikarenakan investasi budidaya benih-benih togenya diganggu oleh Sohyun, tentu saja hal itu membuat Kyung Chul seketika emosi dan baku hantam pun tidak bisa dielakkan. Ternyata Sohyun sengaja membiarkan Kyung Chul tetap hidup sebab ia ingin menyiksanya terlebih dahulu karena menurutnya kematian yang cepat tidak akan sebanding dengan kekejaman yang telah pria bajingan itu perbuat selama ini. Esok harinya Kyung Chul pergi ke puskesmas terdekat untuk memeriksa keadaan tubuhnya. Di sana Kyung Chul menjebak seorang perawat cantik dan memaksanya bermain setidaknya hingga 5 ronde. 브라자도 벗어. 빨리 해. Dikarenakan malam tadi telah diganggu oleh Sohyun, maka si perawat cantik inilah yang akan menjadi pengganti untuk menyalurkan hasratnya. Namun tiba-tiba... 점점 끔찍해질 거야. Setelah pengeceritaannya gagal untuk kedua kalinya, dan itu semua disebabkan oleh Sohyun, Kyung Chul akhirnya menyadari mungkin saja Sohyun adalah keluarga dari salah satu korban yang telah ia habisi yang ingin menuntut balas dendam, sebab tidak masuk akal jika seseorang yang tidak saling kenal tiba-tiba datang dan menghajarnya. 재밌네. Kyung Chul lalu pergi ke rumah sahabatnya yang bernama Taeju, di mana mereka berdua ternyata memiliki hobi yang sama, yaitu gemar menghabisi nyawa orang-orang. Tentu kedatangan Kyung Chul ke sana hanya untuk meminta izin menginap sementara waktu, sebab nyawanya sekarang sedang terancam oleh salah satu keluarga korban perbuatan busuknya. 그럼 난 내일 아침 준비를 해볼까나. Suatu ketika Taeju ingin menggadabah salah satu korbannya, tiba-tiba Sohyun muncul di hadapannya. Tentu kedatangan Sohyun di sana hanya untuk mencari Kyung Chul. Namun Taeju tak tinggal diam ketika nyawa sahabatnya terus-menerus dipermainkan layaknya seekor tikus. Maka dengan begitu, Taeju pun memasang badan untuk melindungi sahabatnya tersebut.
Setelah terus-menerus diikuti dan dipermainkan oleh Sohyun, maka Kyung-chul bertekad akan mencari orang terdekat yang sangat dicintai oleh Sohyun untuk ia habisi. Tentu saja Kyung-chul akan melakukan itu semua supaya Sohyun sadar bahwa yang ia permainkan bukanlah mas-mas paruh baya biasa, melainkan seorang pria tua yang gemar menghabisi nyawa orang-orang dengan sadis. Sementara di sisi lain, ayah mertua Sohyun meminta agar menantunya tersebut berhenti untuk balas dendam, sebab jika Sohyun tetap kekeh seperti itu, maka sesuatu yang tidak diinginkan mungkin saja akan terjadi. Namun alih-alih menuruti keinginan ayahnya, Sohyun tetap berpegang teguh untuk melanjutkan misi balas dendamnya kepada Kyung-chul yang telah menghabisi kekasihnya. 미안한데 쟤한테 해줄 말이 없어. Suatu hari Sohyun menemui Taeju untuk menanyakan kemana perginya Kyung-chul karena ia telah kehilangan jejaknya. Taeju lalu memperingati Sohyun supaya tidak mempermainkan dan membuat marah sahabatnya itu, sebab besar kemungkinan Kyung-chul akan bertindak jauh lebih brutal dengan menghabisi keluarga atau orang terdekat yang sangat Sohyun cintai. Tak hanya itu, Taeju juga memberitahu bahwa Kyung-chul selalu mengencerit terlebih dahulu para korbannya sebelum mereka dihabisi. Sontak mendengar fakta yang amat menyedihkan itu, Sohyun pun lalu mengamuk dan membunuh Taeju saat itu juga. 내가 평생 웃는 얼굴로 만들어줄게. Tak lama kemudian, polisi memberitahu Sohyun bahwa Kyung-chul ingin menyerahkan diri ke polisi. Namun sebelum itu Kyung-chul akan melakukan sesuatu yang sangat-sangat gila terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Sohyun seketika panik karena ia sangat takut jika perkataan Taeju tentang Kyung-chul yang kemungkinan besar akan menghabisi keluarga atau orang-orang yang sangat dekat dengan dirinya. Dan ya, ternyata Kyung-chul satu langkah lebih cepat dari perkiraan BMKG, di mana saat itu Kyung-chul telah berhasil menyekap ayah mertuanya Sohyun. Tentu saja sang ayah tidak walakaya, tatkala Kyung-chul menghabisinya dengan sangat brutal. 이렇게 Usai melihat ayah mertuanya mati mengenaskan, tentu Sohyun pun menangis karena dirinya telah gagal menjadi seorang pria bertanggung jawab dan melindungi orang-orang terdekatnya. Sohyun lalu bersumpah akan menghabisi Kyung-chul hari itu juga, sebab pria itu telah menghabisi dua orang yang sangat ia cintai. Setelah itu Kyung-chul kemudian menyerahkan diri ke polisi dengan keadaan sekujur tubuhnya dipenuhi dengan getih. Tentu saja Kyung-chul sangat bangga dengan dirinya saat ini karena telah bisa memenuhi semua keinginan duniawinya seperti menghabisi banyak orang, dan ditambah lagi Kyung-chul telah merasakan berbagai jenis lubang wanita. Saat para polisi sedang bersiap untuk menangkap Kyung-chul, tiba-tiba Sohyun datang dan membawa pria itu untuk ia bawa ke suatu tempat.
Sohyun lalu mengatakan bahwa dirinya sangat menyesal telah menganggap remeh Kyung-chul, yang mana hal itu mengakibatkan dua orang yang sangat ia cintai tewas. Namun sekarang Sohyun sudah siap dan sangat serius untuk menghabisi Kyung-chul. 이제 시작이야. Kyung-chul kemudian memohon agar Sohyun segera mempercepat membunuh dirinya, namun Sohyun menolak karena ia ingin menyiksa Kyung-chul dari ujung kepala hingga ke ujung ceker. Tentu saja hal itu merupakan bentuk balasan dari Sohyun atas kelakuan Kyung-chul yang telah menghabisi sang ayah dan juga tunangannya. 생각해봐. 죽일 거였으면 벌써 죽였겠지. Namun sebelum mengeksekusinya, Sohyun lalu berkata bahwa ia tidak akan menghabisinya, tetapi akan memberikan Kyung-chul sebuah kejutan yang sangat amat mengerikan. Dan ya, ternyata Sohyun mengajak keluarga Kyung-chul untuk datang ke tempat itu, dan tentu saja semua itu hanyalah jebakan Sohyun guna memberi hukuman terakhir kepada Kyung-chul. Melihat keluarganya datang ke sana, Kyung-chul hanya bisa pasrah tatkala dirinya akan tewas dengan tragis di tangan keluarganya sendiri. Tamat. Poin yang dapat kita ambil dari film ini adalah malapetaka tidak akan datang kecuali kita yang mengundang. Ingat, jangan pernah menyalahkan orang lain ketika kita mendapat masalah, tetapi introspeksi dirilah sebab bisa jadi masalah itu datang akibat kelakuan kita sendiri. Saya Om Kay mewakili satu kelurahan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.